Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Regina Sapang Sapsafubun dengan NIM 34223019, mahasiswa kelas 3 TKE. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap atau yang sering kita kenal dengan PLTU. Bagaimana dengan prinsip kerja PLTU itu sendiri? Simak video ini yang akan saya jelaskan tentang prinsip kerja PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan salah satu fasilitas untuk memproduksi listrik yang masih menjadi tulang punggung untuk kebutuhan energi kita. Salah satu unit PLTU terbesar di Indonesia adalah PLTU unit Python yang mampu menghasilkan listrik sebesar 3.000 MW. Lalu, bagaimana uap ini bisa diubah menjadi energi listrik dengan kapasitas sebesar itu? Di video ini kita akan membedah bagaimana PLTU beroperasi. PLTU bekerja dengan memanfaatkan tekanan tinggi yang terkandung dalam uap panas. Ketika air dipanaskan, maka volume molekul air akan membesar, sehingga dalam ruangan ini akan menaikkan tekanannya secara drastis. Untuk memanaskan air tersebut, ada komponen yang namanya boiler. Boiler ini terdiri dari ruang bakar yang fungsinya sebagai tempat pembakaran. Biasanya, bahan bakar yang digunakan adalah batu bara. Lalu, di atas ruang bakar ada superheater pipe. Di dalam pipa ini akan terisi air. Ketika batu bara dihidupkan, panas yang tercipta dari pembakaran tersebut akan memanaskan air yang ada di dalam superheater pipe, sehingga air mendidih dan menjadi uap. Uap tersebut akan memasuki steam filter. Di sini akan dipastikan bahwa material yang keluar dari boiler ini hanya berupa uap saja tanpa zat cair. Di filter ini, uap yang beratnya lebih rendah akan berada di atas, sementara air yang fasanya masih cair akan berada di bawah. Air yang berada di bawah ini akan dikembalikan kembali ke superheater pipe untuk dipanaskan lagi, sementara uap keluar melalui pipa tekanan tinggi ini. Uap yang keluar dari boiler memiliki tekanan yang tinggi. Tekanan tinggi inilah yang akan diubah menjadi energi putar. Tekanan tinggi ini akan dialirkan untuk memutar generator. Uap yang keluar dari boiler memiliki tekanan tinggi. Tekanan tinggi inilah yang akan diubah menjadi energi putar. Energi putar ini akan dihubungkan untuk memutar generator listrik. Untuk melakukan perubahan energi tersebut, ada komponen yang namanya turbin. Turbin ini terdiri dari beberapa baling-baling yang terletak dalam satu poros. Di depan adalah turbin primer dengan diameter terkecil. Uap panas akan dimasukkan dalam turbin primer, akibatnya turbin ini berputar. Setelah melewati turbin primer, uap masih memiliki tekanan meski lebih kecil dari sebelum masuk pada turbin. Uap ini akan dimasukkan lagi kepada turbin sekunder, sehingga efisiensi pada tekanan ini bisa diubah secara maksimal untuk menjadi energi putar. Outputnya berupa energi pada poros turbin. Kemudian poros ini akan dihubungkan ke generator berkapasitas tinggi untuk membangkitkan energi listrik. Urutan kerja PLTU intinya seperti itu. Tapi siklus ini akan berhenti ketika air yang berada dalam superheater pipe ini habis. Agar siklus ini terus berlanjut, maka uap panas dari turbin sekunder harus didinginkan untuk dimasukkan kembali ke superheater pipe. Mengapa harus didinginkan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, PLTU ini memanfaatkan oleh tekanan yang dibedakan dari molekul air saat fase cair, dan fase gas. Jadi air yang berada pada superheater pipe ini harus sedingin mungkin agar molekulnya kecil, sehingga ketika dipanaskan perbedaan molekul akan terasa sangat signifikan. Untuk melakukan tugas itu ada komponen yang namanya kondensor. Di dalam kondensor akan terisi air dingin. Lalu pipa uap dari turbin sekunder akan mengelilingi di dalam kondensor ini, sehingga sisa kalori akan pindah ke air dingin. Ini akan membuat uap air akan turun suhunya
mengecil molekulnya dan turun tekanannya, dan fasanya juga akan berubah menjadi cair. Selanjutnya, air akan dipompa ke dalam superheater pipe. Setelah itu, siklus pemanasan air akan terjadi lagi, sehingga uap panas akan terbentuk secara berkelanjutan dan ruang bakar terus menyala. Namun air dingin ini lama-kelamaan akan berubah menjadi panas karena menerima kalor, sehingga perlu juga ada proses pendinginan air kondensor ini. Untuk melakukannya, air akan dipompa ke menara pendingin. Di sini, air dari kondensor akan disemprotkan ke tengah menara pendingin. Itu akan melepaskan panas ke udara bebas, sehingga kita akan melihat uap yang keluar dari menara pendingin ini. Lalu di bagian bawah menara pendingin ada sumber air dingin. Biasanya ini terkoneksi dengan sumber air seperti sungai. Air dingin ini lalu akan dipompa ke kondensor sehingga air di dalam kondensor akan selalu dingin. Itu adalah siklus dasar dari pembangkit listrik tenaga uap. Energi berasal dari bahan bakar yang dipanaskan dari proses pembakaran. Panas yang tercipta akan diubah menjadi energi gerak untuk menggerakkan generator. Sementara air di sini fungsinya hanya sebagai media. Untuk memaksimalkan efisiensi pembakaran, boiler ini akan dibentuk melengkung seperti ini. Jadi di ruang bakar ini merupakan titik terpanas pada boiler. Pembakaran akan menghasilkan asap yang suhunya juga tinggi. Asap tersebut tidak langsung dibuang ke cerobong asap, tapi akan diarahkan untuk mengalir seperti ini. Apa tujuannya? Kalau kita bongkar superheater pipe terdiri dari 3 blok pemanas, yaitu main heater yang terdekat pada sumber api, lalu preheater dan afterheater. Jadi air dari kondensor akan masuk ke preheater sebelum masuk ke main heater. Tujuannya untuk pemanasan awal. Di sini akan ada asap dengan suhu yang tinggi, sehingga air yang masuk ke main heater sudah lebih tinggi suhunya. Ini akan mempercepat proses perubahan air menjadi uap di dalam main heater. Lalu untuk afterheater juga sama. Nah, teman-teman, itu dia prinsip kerja PLTU yang sudah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.